Sebuah mobil minibus rusak parah setelah tertimpa pohon besar saat melintas di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kaca depan dan kaca samping bagian depan retak dan bagian atap ambruk tertimpa batang pohon besar. Proses evakuasi 6 orang penumpang yang berada di dalam mobil berlangsung dramatis karena warga harus berhati-hati membuka pintu mengingat batang pohon masih menempel di badan kendaraan. Usai mengevakuasi 6 orang penumpang, warga dibantu petugas Dinas Lingkungan Hidup berjibaku memotong batang pohon menggunakan alat pemotong kayu. Kondisi pohon besar diperkirakan sudah tua, ditambah angin kencang disertai hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak pagi, menyebabkan pohon tumbang. Langsung tidak bisa, kan pintu tidak bisa terbuka. Dibuka dari luar baru bisa. Oh begitu Pak ya. Ada berapa orang penumpang Pak? 6 orang. Usai memotong batang pohon dari badan kendaraan, mobil selanjutnya dievakuasi di pinggir jalan agar tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas yang sempat ditutup. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi pohon tumbang yang menimpa sebuah minibus menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Polri mengklaim gas air mata kadaluarsa yang ditembakkan pada tragedi Kanjuruhan yang berujung ratusan korban jiwa tidak berdampak fatal pada tubuh manusia karena efektivitasnya berkurang. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, tak kuat menahan derasnya hujan yang disertai angin kencang, salah satu dinding gedung serbaguna di Kabupaten Bandung, Jawa Barat runtuh. Sekelompok anak muda yang tengah bermain futsal di gedung tersebut panik menyelamatkan diri. Sebuah dinding gedung serbaguna di Kampung Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat runtuh. Diduga tembok tersebut tidak kuat menahan derasnya hujan yang disertai angin kencang. Peristiwa ini terekam kamera CCTV gedung. Hujan disertai angin. Kebetulan ada beberapa orang yang sedang siap-siap untuk main futsal. Tapi alhamdulillah karena ada pekerja yang lihat benteng udah mulai goyang, sehingga pekerja nyuruh pemain futsal sudah pada keluar. Hitungan detik, 25 detik, benteng bagian kiri lapang udah langsung ambruk semua. Pasca kejadian, petugas gedung dibantu warga sekitar langsung membersihkan material gedung yang ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Hujan deras yang mengguyur Bayah, Banten mengakibatkan Sungai Cimadur meluap. Selain merendam permukiman warga, banjir bandang juga merobohkan jembatan antar desa. Sungai Cinekit meluap. Sungai Cimadur di Kabupaten Lebak, Banten ini meluap. Derasnya air mengalir di Sungai Cimadur menghantam rumah-rumah di bantaran sungai. Akibat meluapnya volume Sungai Cimadur, permukiman di bantaran sungai terdampak banjir. Petugas dan warga bahu-membahu menyelamatkan barang-barang berharga. Sementara di lokasi paling rendah, banjir menggenang hingga lebih dari 1 meter. Banjir yang terjadi Minggu sore ini mengakibatkan jembatan Sungai Cimadur terputus. Warga pun kini harus meniti tepian sisa jembatan dengan resiko terjatuh. Akhirnya jembatan kami seperti ini sekarang ini, sehingga masyarakat kami tidak bisa melewati akses jalan utama ini, jembatan ini, karena rusak. Kini warga desa Bayah Timur dan desa Cimancak di Kabupaten Lebak terisolasi. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 tidak bisa lagi menyeberang.
Petugas kepolisian dan tim kesehatan mengarungi arus banjir untuk evakuasi ibu hamil di Kabupaten Aceh Utara. Ibu hamil tersebut sejak 2 hari terjebak banjir dalam kondisi lemah jelang melahirkan. Petugas kepolisian dan tim kesehatan mengarungi arus banjir untuk mengevakuasi ibu hamil di Desa Gedebang, Kecamatan Leksukon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Petugas dengan perahu karet menyusuri jalan lintas kecamatan yang tergenang banjir dan terpaksa mengangkat perahu karet melewati lintasan jalan yang tidak tergenang banjir. Untuk mengevakuasi seorang ibu hamil yang sudah terisolasi selama 2 hari di rumahnya. 1,5 jam atau 2 jam lah. Dari tadi, Bu? Jadi harus dievakuasi tadi, Bu? Iya. Memang harus segera nih, Bu ya? Iya segera, memang harus operasi. Udah 2 hari. Berarti ini terjebak banjir Ibu ini? Iya, terjebak banjir. Kedalaman air mencapai 1 meter lebih dan arus banjir membuat tim evakuasi harus hati-hati menyelamatkan korban yang semakin lemah akibat pendarahan. Hingga kini korban banjir masih tetap siaga di lokasi penampungan dan sekitar pemukiman mengamankan harta benda dan mengantisipasi dampak banjir. Banjir melanda permukiman Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya ratusan warga mengungsi. Permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir pada Senin siang. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga terpaksa harus menerobos banjir untuk dapat beraktivitas. Petugas pun menyediakan tali guna mencegah warga terbawa arus. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman warga. Air mulai masuk permukiman warga sejak Senin pagi. Saat ini paling dalam sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. 1 meter yang di belakang saya berdiri yang ada tiang ukurnya itu. Siap. Untuk warga pada udah mengungsi sebagian, Bu? Alhamdulillah untuk warga sebagian besar sudah mengungsi ke tempat yang aman dan semua kendaraan dan barang-barang yang berharga. Jadi mereka sudah dapat informasi di awal ya. Jadi mereka cepat mengevakuasi apa yang perlu dievakuasi. Siap. 260 warga pun mengungsi di gedung SD Negeri 01 dan 02 Kampung Melayu. 19 diantaranya lansia dan 6 orang balita. Warga memilih mengungsi hingga banjir yang merendam rumahnya surut. Meluapnya Sungai Ciliwung merendam sejumlah lokasi di bantaran sungai di Jakarta Timur. Tinggi air bervariasi hingga 1,5 meter. Evakuasi bayi sementara nih kita nih. Ada yang minta tolong. Komandan apa nih? Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi balita dari rumahnya yang terendam banjir di Bidara Cina, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan karena orang tua khawatir dengan kondisi anaknya akibat banjir di bantaran Sungai Ciliwung ini tak kunjung surut. Ketinggian air di lokasi banjir di Bidara Cina bervariasi. Yang terdalam banjir mencapai 1,5 meter. Orang tua memanggil petugas damkar karena khawatir bayinya jatuh sakit bila banjir tak kunjung surut. Itu memang permintaan dari warga ya, mungkin karena airnya surut cukup lama sehingga tadinya bertahan di dalam rumah, semakin lama semakin dingin sehingga ada kebutuhan untuk bayinya, akhirnya minta tolong pada damkar untuk menjemput bayinya. Namun tidak menggunakan perahu karet karena tidak terlalu jauh, namun cukup lumayan dalamnya sekitar 1,5 meter. Banjir juga merendam pemukiman warga di 4 RT di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung. Akibat banjir, warga hanya bisa pasrah melihat rumahnya terendam dan memilih mengamankan diri dan barang berharga ke tempat lebih aman hingga banjir surut. Menurut warga, banjir datang tiba-tiba pada Minggu tengah malam. Antrean panjang calon penumpang bus Transjakarta terjadi di jembatan penyeberangan halte busway Stasiun Palmerah, Tanah Abang, Jakarta. Pagi tadi, antrean yang mengular hingga ke atas jembatan diduga akibat meningkatnya volume pengguna moda transportasi umum akibat dampak kenaikan BBM. Video panjang calon penumpang bus Transjakarta direkam oleh salah satu calon penumpang yang berada di tengah antrean halte busway Stasiun Palmerah. Calon penumpang yang baru saja turun dari kereta harus bersabar menunggu giliran menaiki bus Transjakarta karena antrean yang mengular cukup panjang dari area halte hingga jembatan.
Antrean panjang sering terjadi akibat errornya mesin pembayaran dengan sistem tap kartu. Pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Sementara Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Heru untuk mengatasi banjir dan macet di ibu kota. Jelang purna tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar silaturahmi bersama ribuan anggota jaringan rakyat miskin Kota Jakarta malam tadi. Dalam kesempatan itu, Anies turut berpamitan menjelang masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di Jakarta berakhir pada 16 Oktober mendatang. Dalam acara malam apresiasi dan pelepasan Anies Baswedan di kawasan Batavia atau Kota Tua Minggu malam, jaringan rakyat miskin kota mengucapkan terima kasih atas kinerja Anies dalam 5 tahun ini. Anies Baswedan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut mendukung pembangunan Jakarta. Bahwa DKI harus bisa jadi rumah bagi semua, dan jangan sampai ada yang di Jakarta ini merasa terpinggirkan, terkalahkan. PR-nya belum selesai. Masih banyak lagi kampung-kampung di Jakarta yang harus dituntaskan. Dan ini adalah harapannya tanggung jawab dari Pemprov yang secara berkelanjutan, secara estafet terus-menerus dituntaskan. Alhamdulillah 5 tahun ini sebagai awalan baru. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa dijaga dan diteruskan. Itu kalau ditanya perasaan pada malam hari ini. Sepeninggal Anies Baswedan, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan klasik yang belum rampung, salah satunya banjir. Dan pekerjaan rumah tersebut tampaknya akan menjadi kewajiban Heru Budi Hartono yang ditetapkan sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Heru untuk mengatasi banjir dan macet di ibu kota. Sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang, ya itu aja. Heru terpilih menjadi PJ Gubernur DKI usai digelarnya sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo secara tertutup pada Jumat lalu. Setelah berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus Verdi Sambo segera disidangkan. Informasinya saat lagi.